misalkan mengenai tugas suatu laboratorium dalam mendukung suatu keperluan. Misalnya saja Anda lihat di sini instrumentasi dan kendali misalnya saja. Kemudian timbul masalah mengenai adanya perangkat digital. Kita memasukkan itu, tapi di dalam kerangka salah satu laboratorium. Jadi instrumentasi dan kendali, kemudian ada subnya. Nah itu laboratorium digital. Nah ini memang karena ini acuannya peraturan, jadi yang saya kemukakan ya sepanjang peraturan itu tidak berubah demikian mestinya ya. Kemudian nanti kalau ada perubahan bahwa jurusan diperkenankan untuk mengembangkan labnya sampai 12 misalnya atau sampai sekian, ya itu ya kita akan mengikuti peraturan yang berlaku. Iya. Tapi yang Anda katakan itu memang sampai saat ini tidak dirasakan bahwa itu mengganggu, karena yang kita tekankan itu hanya dari segi pengelolaannya saja. Apakah ada kiat lain untuk mensiasati kondisi yang demikian ini selain yang sudah disebutkan tadi? Ya jurusan berusaha untuk supaya fasilitas lab itu bisa sepenuhnya mendukung pelaksanaan pendidikan, dan usaha kita adalah selalu siap dengan segala rencana. Jadi rencana terprogram mengenai bagaimana pengembangan lab itu. Nah ini yang kita inginkan, misalnya saja mengenai peralatan yang harus ada duplikasinya misalnya saja. Nah itu sudah harus kita rencanakan jauh-jauh. Misalnya saja dengan berupaya kita memesan spare part-nya, kemudian kita merakit sendiri. Nah itu suatu usaha untuk melengkapi. Kemudian dengan adanya program pengembangan lab ini, setiap kali kita siap, misalnya saja ada permintaan dari Dirjen mengenai adanya dana bantuan pengadaan lab. Nah ini kita tidak tergesa-gesa, kemudian harus perencanaan itu jelek, tidak, karena semuanya sudah di dalam satu program pengembangan lab. Itu yang kita usahakan. Jadi kiat yang diusahakan oleh jurusan itu, karena selama ini memang sangat sulit misalnya saja untuk jurusan itu membeli sendiri, itu jelas tidak mungkin. Peralatan lab Anda tahu harganya demikian mahal. Jadi yang kita usahakan adalah bahwa kita siap membangkang lab dengan dana yang ada. Nah dana yang ada itu mungkin dana dari pemerintah sendiri atau dana dari bantuan luar negeri. Ini yang kita usahakan, kita selalu siap dalam mengembangkan lab dengan program pengembangannya. Bagaimana dengan fasilitas lain selain laboratorium, ruang kuliah misalnya? Nah ini yang seringkali menjadi pertanyaan kita mengenai adanya pengembangan kegiatan, kemudian adanya pengembangan sarana. Sekarang ada tekan itu singkatan dari ego. Artinya ada J, nah E, J, N, di sini sudah N, tulis N ada. Kurang kaitan sama orangnya. Parameter. Nah, parameter Anda tulis di sini harga normalnya 1 kilo, 1 K. Nah, interaksi muncul seperti itu kan. Nah,
karena apa ya belum lagi belum ada kalau nggak ada itu kalau ada transaksi yang terlintas dia akan hilang, ya. Salah satu akan hilang. Kemudian seterusnya. Kalau Anda ingin menghapus keseluruhan gambar, Anda tekan itu C. Hapus semua ya. Dan clear. Tingkatan clear. Seluruh layar akan tertampil tekanan. Akan muncul ya daftar utama OM, namanya transistor, sumber tegangan kembar, sumber form. Good lagi. Prasarana. Dan ini sudah dipikirkan tidak hanya di tingkat jurusan ya, tapi juga sudah di tingkat fakultas dan universitas mengenai pengembangan fakultas dan jurusan ini. Anda tahu adanya pengelompokan kelompok teknik industri di fakultas kita kan juga gaung itu sudah terdengar dan bagaimana memadukan di dalam satu lokasi terpadu. Anda sudah melihat dan ini sudah dalam perencanaan dan malah sudah akan segera ada realisasinya. Kita akan pindah kampus ke kampus yang baru. Nah itu juga dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana akademis. Tapi seperti Anda ketahui bahwa dengan suatu pengaturan pun sebenarnya kita mengetahui di sini ya, kita sampai kuliah sampai sore hari, ada jadwal pagi, ada jadwal siang, ada jadwal sore hari ya. Kemudian praktikum juga ada pagi, praktikum ada sore. Itu juga dalam rangka usaha untuk supaya dengan fasilitas yang ada itu kegiatan akademis tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan program yang ada. Jadi fasilitas memang kita memerlukan gitu ya. Dan kita usahakan itu bisa mendukung sepenuhnya kegiatan akademis. Tapi dengan keterbatasan yang ada seperti Anda lihat sekarang kita hanya mempunyai 5 ruang kuliah sebetulnya. 5 ruang kuliah? Iya, yang resmi. Tapi kemudian kita memberikan nilai tambah untuk fasilitas yang ada, seperti ruang lab yang setiap kali sesuai dengan keperluannya bisa kita rubah jadi ruang kuliah. Seperti ini juga.